Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Maharani, mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya ingin memaparkan tentang asam urat pada lansia. Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Penyebab asam urat ada dua. Yang pertama, penyakit gout primer. Penyebab ini belum diketahui pasti, diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnya produksi asam urat di tubuh. Yang kedua, ada penyakit gout sekunder. Disebabkan antara lain karena meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi, yaitu mengonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat dan termasuk dalam kelompok asam amino, unsur berbentuk protein. Adapun penyebab lainnya, antara lain 1. Faktor genetik dan hormonal, 2. Jenis kelamin dan umur, 3. Berat badan, 4. Mengonsumsi alkohol, 5. Diet, 6. Obat-obatan tertentu. Tanda dan gejala asam urat. Gejala khas dari serangan artritis gout adalah serangan akut biasanya bersifat monoartikular, dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan gangguan pergerakan dari sendi yang terserang terjadi mendadak, yang mencapai puncaknya kurang lebih dari 24 jam. Yang kedua, lokasi yang paling sering pada serangan pertama adalah sendi pangkal ibu jari kaki. Hampir pada semua kasus, lokasi artritis, terutama pada sendi perifer dan jarang pada sendi sentral. Perjalanan penyakit gout sangat khas dan mempunyai 3 tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan artritis gout akut. Pada tahap ini, penderita akan mengalami serangan artritis yang khas dan serangan tersebut akan menghilang tanpa pengobatan dalam waktu 5-7 hari. Setelah serangan pertama, penderita akan masuk pada gout interkritikal. Pada keadaan ini, penderita dalam keadaan sehat dalam jangka waktu tertentu. Tahap kedua disebut sebagai tahap artritis gout akut intermiten, yang ditandai dengan serangan artritis yang khas. Selanjutnya, penderita akan sering mendapatkan serangan atau makin lama makin rapat dan lama, serangan lama makin panjang, serta jumlah sendi yang terserang makin banyak. Tahap ketiga disebut sebagai tahap artritis gout kronik bertofus. Tahap ini terjadi bila penderita telah menderita selama 10 tahun atau lebih. Pada tahap ini akan terjadi benjolan-benjolan di sekitar sendi yang sering meradang, yang disebut sebagai tofus. Tofus ini berupa benjolan keras yang berisi serbuk seperti kapur, yang merupakan deposit dari kristal monosodium urat. Tofus ini akan mengakibatkan kerusakan pada sendi dan tulang di sekitarnya. Manajemen nyeri pada penderita asam urat. Ada 2, yaitu yang pertama, kompres hangat. Bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, memberi rasa nyaman atau hangat, dan tenang. Kompres hangat yang dipercaya dapat menurunkan nyeri pada penderita asam urat. Yang kedua, ada senam ergonomik. Senam ergonomik atau senam primaraga adalah teknik senam untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf dan aliran darah. Memaksimalkan asupan oksigen ke otak, membuka sistem kecerdasan, sistem muskuloskeletal, sistem keringat, sistem pemanasan tubuh, sistem pembakaran asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.